Bab 736, alasan mengapa tidak ada yang berhasil dalam kultivasi. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang, apakah ini penguasa yang bergerak? Tatapan mata Xiaoyan menjadi tumpul, karena aura kuno yang terpancar dari gulungan keterampilan bertarung emas membuat tubuhnya bergetar. Setelah beberapa tarikan napas, tatapan mata Xiaoyan menjadi terkejut, karena saat ini, gulungan emas itu perlahan dibuka oleh Xiaoyan, dan beberapa baris karakter menonjol perlahan muncul di gulungan emas itu. Menggerakkan penguasa langit adalah kecerdikan langit, menggunakan penguasa sebagai tubuh, dan menggunakan penguasa sebagai kehidupan. Teknik ini adalah hasil kerja kerasku. Kultivasi sampai akhir, cukup untuk menggunakan kekuatan untuk membalas kekuatan, atau untuk menyerang langit. Hanya beberapa baris karakter besar yang muncul langsung di gulungan emas itu. Bagaimana dengan metode kultivasi keterampilan bertarung? Meskipun baris karakter ini mengejutkan Xiaoyan, jelas bahwa keterampilan bertarung itu luar biasa, tetapi Xiaoyan mengerutkan kening. Bukankah gulungan emas ini adalah harta karun istana mereka sendiri, mengapa kosong? Gulungan keterampilan bertarung harus mencatat metode kultivasi ini. Jika tidak ada metode kultivasi, itu pasti tidak akan disimpan dengan cara ini. Dan tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarung ini, jika tidak ada metode kultivasi khusus, cangkang kosong jelas tidak akan membantu pada level yang lebih tinggi. Ini adalah, mata Xiaoyan terfokus pada penjaga tua itu berarti dia dengan jelas berkata, apakah kamu selalu bercanda? Batuk-batuk-batuk, gulungan keterampilan bertarung ini sudah seperti ini sejak muncul di paviliun dupa terbakar kita. Hanya beberapa karakter besar ini. Inilah alasan mengapa tidak ada yang berhasil berkultivasi selama ribuan tahun. Penjaga tua itu batuk beberapa kali dan kemudian berkata, apa-apaan ini? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia datang ke sini dengan keras dan disiksa. Akibatnya, lelaki tua itu berkata pada dirinya sendiri bahwa menulis gulungan keterampilan bertarung seperti ini. Bukankah ini tipuan yang jelas? Hei, nak, kami tidak berbohong padamu. Metode kultivasi penguasa surgawi ini secara khusus ada di gulungan keterampilan Dou ini. Alasan mengapa tidak ada metode kultivasi di gulungan keterampilan Dou ini, aku khawatir itu adalah takdirmu dengannya. Aku belum datang, lagi pula, Master Pavilion telah membaca gulungan keterampilan Dou secara pribadi. Penjaga tua itu berkata dengan segera, berani, begitu yakin dengan pembangkit tenaga semangat juang. Tapi jelas tidak ada yang lain dalam gulungan keterampilan bertarung ini. Berbicara tentang takdir denganku, aku masih tidak percaya pada kejahatan ini. Xiaoyan berkata dengan dingin, tetapi matanya tertuju pada gulungan emas itu. Tidak, aku khawatir ada rahasia dalam gulungan keterampilan Dou ini. Saat berikutnya, Xiaoyan, Kaisar Yan yang mempesona tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia langsung membakar gulungan emas itu. Ah, bocah, apa yang kau lakukan? Tindakan Xiaoyan baru saja mengambil tindakan, dan penjaga tua itu buru-buru berteriak. Jika itu orang biasa, aku khawatir penjaga tua itu tidak akan seperti ini, tetapi orang ini adalah Xiaoyan. Belum lagi Xiaoyan adalah murid Zujin, hanya kekuatan api pada anak ini membuatku waspada. Jika anak ini menghancurkan gulungan keterampilan bertarung yang berharga ini, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri. Bum bum bum. Api Xiaoyan akhirnya selangkah lebih cepat dari penjaga tua itu, dan hanya dalam satu tarikan napas, ia melilit gulungan keterampilan bertarung emas. Boom, penjaga tua itu datang ke sisi Xiaoyan, dan baru saja ingin memadamkan api itu, tetapi melihat sedikit perubahan pada gulungan emas itu. Orang baik, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Api kaisarku sendiri adalah api yang menggabungkan kekuatan 23 api yang berbeda. Meskipun api aneh itu tidak sebanding dengan api suci, itu lebih baik daripada 23 atribut yang berbeda itu. Bahkan api kaisar ini sangat kuat, takut. Namun, di mana Xiaoyan berpikir bahwa di hadapan kekuatan Kaisar Yan yang begitu mengerikan, gulungan emas ini sebenarnya tidak peduli. Paling-paling, ada sedikit perubahan pada gulungan emas itu. Api, bagaimana api bisa memengaruhi gulungan emas ini? Setelah Master Pavilion datang ke sini, saya telah mencoba api, kekuatan jiwa, atau kekuatan spiritual, termasuk beberapa metode langka ki pertempuran beracun, tetapi tidak berhasil.
Bagaimana api anak ini benar-benar dapat membuat gulungan emas ini berubah? Penjaga tua itu datang. Ketika dia tiba di sisi Xiaoyan, dia melihat beberapa perubahan. Di bawah nyala api Xiaoyan, beberapa baris karakter besar pada gulungan emas itu sebenarnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda mencair. Meskipun perubahan ini sangat lemah, itu masih dirasakan oleh penjaga tua yang sekuat Kaisar Dou Bintang 9. Tingkatkan intensitas apinya, jangan berhenti. Sepertinya kamu benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Penjaga tua itu berkata langsung kepada Xiaoyan pada saat berikutnya. Saat Xiaoyan terus menyebarkan kekuatan Kaisar Yan, saat ini tubuh Xiaoyan secara samar-samar menyia-nyiakan banyak doqi. Bagaimanapun, Kaisar Yan sangat mengonsumsi doqi. Tidak, nyala api ini tidak cukup kuat. Jika nyala apimu lebih kuat, itu mungkin saja, tetapi sekarang tidak mungkin. Penjaga tua itu menatap Xiaoyan yang berkeringat deras, dan segera berkata. Penjaga tua itu tahu bahwa ini hampir merupakan batas Xiaoyan. Hei, kamu bisa kembali. Ada cukup banyak keterampilan bertarung tingkat orang suci di paviliun keterampilan Dou ini. Kamu harus keluar dan menemukan keterampilan bertarung yang cocok untukmu. Jangan pikirkan harta karun istana ini. Karena api itu berguna untuk gulungan keterampilan bertarung ini. Aku akan kembali dan memberitahu Master Pavilion dan mereka untuk melihat apakah mereka dapat menemukan solusinya. Harus kukatakan, kau benar-benar mengejutkan, jangan khawatir, kami pasti akan memberimu kesempatan untuk berkultivasi setelah gulungan keterampilan bertarung ini terpecahkan. Penjaga tua itu tersenyum, Dian tidak bisa melakukannya. Sepertinya Kaisar Yan ini masih sedikit lebih lemah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu meregangkan pinggangnya, seolah-olah dia telah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Cepatlah keluar, selagi kau masih punya waktu, cukup bagimu untuk mencari latihan lain. Penjaga tua itu buru-buru meninggalkan tempat ini dan pergi untuk melaporkan berita mengejutkan ini kepada manajemen senior Pavilion Fenxiang. Masalahnya adalah kau juga bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Haha, senior, jangan terburu-buru. Aku masih punya cara yang belum kucoba. Bagaimana kau tahu bahwa aku tidak akan berhasil? Xiaoyan tersenyum perlahan. Penjaga tua itu diam-diam terkejut. Meskipun dia tidak tahu mengapa, senyum Xiaoyan saat ini sebenarnya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Seng Yan, keluarlah. Melihat lelaki tua itu berhenti, Xiaoyan membuka mulutnya sedikit. Saat Xiaoyan membuka mulutnya, api suci berwarna kuning kaki menggantikan sebanyak 23 api kaisar di tubuh Xiaoyan. Seketika, di seluruh aula batu, 8 pilar batu juga bergetar, dan bahkan tubuh Xiaoyan pun bergetar. Penguasa api abadi di belakangnya dan gulungan emas gelombang di telapak tangan semuanya beresonansi dengan sangat gembira. Ini adalah kekuatan api suci. Saat berikutnya, pupil penjaga tua itu menyusut rapat, menatap kekuatan api kuning kaki di tubuh Xiaoyan seolah-olah dia sedang melihat monster. Dalam api kaki itu, ada kekuatan besar yang membuatnya merasa tidak nyaman yang perlahan bercokol, seperti seekor naga yang siap untuk pergi. Pergi, Xiaoyan tidak ragu-ragu, dia menggunakan kekuatan api sucinya untuk menuju gulungan emas itu. Dan saat kekuatan api suci ini muncul di gulungan emas, garis-garis karakter pada gulungan emas itu seperti salju yang bertemu dengan api yang membara dan dengan cepat mencair. Guru, senyum muncul di sudut mulut Xiaoyan. Tampaknya masalah ini akhirnya terpecahkan, tetapi sebelum Xiaoyan bisa bereaksi, kekuatan aneh tersebar dari gulungan emas, yang langsung menelan Xiaoyan dan segera masuk. Gulungan emas itu tergulung secara otomatis, dan api suci berwarna kaki berada di luar gulungan emas, seperti penjaga. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Sayangku, sepertinya kali ini, benar-benar ada pria kecil yang luar biasa di aula rakyat. Harus kukatakan, Zhu Jin, murid monster tua itu juga monster. Penjaga tua itu tersenyum lebar. Dia tentu tahu tentang kejadian tadi saat gulungan emas berhasil diuraikan dan Xiaoyan dibawa ke gulungan itu. Aku sudah berlatih keterampilan bertarung di ruang independen, jadi aku tidak khawatir. Gulungan yang luar biasa untuk menggerakkan penguasa langit, tetapi menyembunyikan misteri seperti itu. Jika bukan karena Natal, aku khawatir tidak ada yang bisa memecahkan rahasia menggerakkan penguasa langit. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M.
Pemilik paviliun dari paviliun pembakaran dupa seharusnya memiliki kekuatan api Seng Yanzi, tetapi api Seng Yanzi dan Seng Yan adalah dua hal. Api suci terlalu berharga. Jika aku tidak mendapatkannya secara kebetulan, aku khawatir aku akan kehilangan keterampilan bertarung ini. Xiao Yan berkata perlahan dalam hatinya. Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya tiba-tiba menyala. Xiao Yan bahkan tidak perlu memikirkannya, dia tahu bahwa dia telah tiba, dan dia telah tiba di ruang independen dalam gulungan penguasa penggeser langit. Keterampilan bertarung tingkat suci disebut tingkat suci. Alasan utamanya adalah karena jurus bertarung tingkat suci memiliki ruang yang mandiri. Begitu praktisi merasakan metode kultivasi jurus bertarung, mereka akan diarahkan ke ruang yang mandiri. Pertama, jurus ini melindungi para kultivator dari gangguan dalam latihan mereka, dan kedua, jurus ini juga melindungi jurus bertarung tingkat suci. Lagi pula, jika Anda diperhatikan oleh orang lain saat Anda berkultivasi, beberapa orang dengan bakat luar biasa akan dengan mudah mempelajarinya. Panas sekali. Tepat saat Xiao Yan membuka matanya, sinar matahari yang menyilaukan langsung menghilang dalam sekejap, dan ada napas yang sangat panas yang mengikutinya. Meskipun Xiao Yan memiliki api suci dan api aneh di tubuhnya, panas itu tetap membuatnya merasa panas. Xiao Yan sedikit terkejut. Gurun. Tepat setelah terbiasa dengan cahaya yang panas dan menyilaukan di sini, dan setelah matanya kembali melihat, Xiao Yan segera melihat sekeliling, dan kemudian gurun luas yang membentang sejauh mata memandang, seperti pasir kemasan, tampak sangat menyilaukan di bawah sinar matahari. Benar-benar tangan yang besar. Xiao Yan tertawa. Menurut persepsi Xiao Yan, padang pasir yang luas ini setidaknya lebih besar dari padang pasir kematian Suan Santian yang sepi. Tulisan tangan yang begitu besar sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan pencipta keterampilan bertarung ini. Menurut ingatan yang baru saja kulihat, metode kultivasi ini seharusnya ada di sini. Xiao Yan tertawa, lalu, api suci yang menyilaukan itu tiba-tiba mengembun di tangannya, dan menghantam langsung ke sebidang langit tertentu di padang pasir itu. Mengikuti pukulan Xiao Yan seperti ini, sebuah hantu emas perlahan muncul di langit. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya aku menyambut seseorang dengan takdir pertemuan. Sebuah suara tua terdengar dari mulut lelaki tua itu. Junior Xiao Yan, aku telah melihat senior Shifting Heaven Ruler. Xiao Yan membungkuk perlahan, menghadap hantu di langit itu. Hantu ini bukan entitas nyata, tetapi hanya hantu yang merekam metode kultivasi penguasa penggeser langit. Tidak buruk, anak yang sopan. Yang ke-35 dalam daftar api suci, Tianyan Hati Api. Apoteker peringkat Kaisar, kekuatan lengkap Dodi bintang 6. Su Ying menoleh dan mengomentari Xiao Yan. Hantu ini memiliki wajah penuh janggut, tetapi napas yang luar biasa di antara kedua alisnya menakutkan, seperti langit dan bumi. Senior, junior ini ada di sini untuk metode kultivasi. Xiao Yan secara alami tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan lelaki tua di depannya setidaknya telah mencapai tingkat Dosian. Jadi Xiao Yan bertanya langsung, bisnis. Hei, jangan terburu-buru. Apakah kamu tahu mengapa aku membutuhkan api suci untuk melatih keterampilan bertarung ini? Menggerakkan bayangan Void penguasa langit tersenyum pada Xiao Yan. Aku tidak tahu, tetapi keterampilan bertarung ini membutuhkan api suci untuk diaktifkan. Ini benar-benar kuat. Jika bukan karena generasi muda ini mendapatkan api suci secara kebetulan, aku khawatir mereka tidak akan berdaya. Bagaimanapun, api-api suci tidak dapat menyala. Kata Xiao Yan, apa yang kau katakan tidak buruk. Keterampilan bertarung ini adalah hasil kerja keras dari makhluk abadi ini. Jika dipelajari oleh beberapa kucing dan anjing, bukankah itu memalukan? Bangga, hehe, penguasa di belakangmu adalah penguasa yang baik. Itu lahir dari kondensasi api. Jika roda cahaya diberi peringkat, aku khawatir itu dapat diperingkat dalam 10 besar senjata peri. Bahkan jika itu belum lengkap sekarang, itu sudah cukup bagimu untuk berlatih penguasa langit yang bergerak. Hantu penguasa langit yang bergerak berkata, itu belum lengkap. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, rahasia macam apa yang dimiliki penguasa kuno api abadi ini. Rahasia penguasa ini secara alami akan diketahui olehmu di masa depan. Terlalu dini untuk memberitahumu sekarang. Hantu Tian Tianci tersenyum perlahan. Baiklah, hantu ini ada untuk waktu yang terbatas. Selanjutnya, aku akan mengajarimu metode kultivasi khusus untuk menggerakkan penguasa langit. Setelah kau menguasainya,
aku akan menggunakan kekuatan terakhir hantu ini untuk menunjukkannya padamu. Aku harap setelah kau mempelajarinya, jangan mempermalukan gengsi dari keterampilan bertarung ini, kata bayangan ilusi itu. Baiklah, Xiao Yan tidak ragu-ragu, hanya duduk dengan kaki disilangkan dan memejamkan mata. Tutup matamu dan tenanglah, dan terimalah apa yang aku berikan kepadamu. Ini adalah beberapa pengalamanku dalam mengolah penguasa penggerak langit. Hantu penguasa pengguncang langit berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia segera mengikutinya. Bum bum bum. Saat berikutnya, dalam pikiran Xiao Yan, sejumlah besar informasi terus mengalir masuk. Informasi ini tidak hanya memiliki metode kultivasi untuk menggerakkan penguasa langit, tetapi juga memiliki pengalaman dalam praktik menggerakkan penguasa langit. Bagi Xiao Yan, ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Baiklah, itu saja cara mengolah penguasa surgawi, ditambah beberapa pengalamanku, kau bisa merasakannya sendiri. Setelah itu, bayangan penguasa surgawi berdiri diam di samping Xiao Yan, untuk melindungi Xiao Yan. Xiao Yan menyerap sejumlah besar informasi untuk sementara waktu. Segera, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual diekstraksi secara bersamaan, dan dia terus mengekstrak informasi ini. Kemudian dia dengan hati-hati menyadarinya di dalam hatinya, menghadapi keinginan Xiao Yan untuk belajar, Yi Tianqi Suying juga bersedia memberikan petunjuk. Suatu hari, 10 hari, 27 hari berlalu dalam sekejap mata, dan dalam sekejap mata, sudah 3 hari sebelum lantai 4 Paviliun Douji ditutup. Selain Paviliun Douji, semua murid sudah menunggu di sini. 7 orang yang memasuki bagian terdalam Paviliun Douji, kecuali Xiao Yan, 6 lainnya adalah semua harta istana yang telah berhasil mengolah kuil mereka sendiri. Saya pikir anak Xiao Yan mungkin terperangkap di dalam. Jika Xiao Yan tidak keluar dalam sebulan, saya khawatir dia akan jatuh ke dalam. Di antara kerumunan, ada banyak orang yang menonton kegembiraan itu, dan mereka langsung berkata. Kakak senior kedua, Anda berkata, Xiao Yan, apakah dia akan berhasil dalam mengolah harta karun istana yang belum pernah berhasil diolah oleh siapapun sejak didirikan? Meskipun Ling Xuan berhasil mengolah harta karun istana di istananya sendiri, tetapi dia tidak merasa puas diri. Bagaimanapun, Ling Xuan tahu bahwa keterampilan bertarung istana pria ini belum berhasil diolah selama ribuan tahun, dan itu jauh lebih kuat daripada keterampilan bertarung istana bawah tanah mereka. Saya tidak tahu, saya pikir itu sangat mungkin. Bagaimanapun, anak ini dipilih oleh tetua Zhu sebagai murid tertutup. Kakak senior Zhu Yuan menggelengkan kepalanya perlahan, meskipun mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Xiao Yan, tetapi intuisi mengatakan kepadanya bahwa Xiao Yan ini sama sekali bukan orang biasa. Xiao Yan, kamu tidak dapat melakukan apapun, kamu berjanji untuk membuat pil obat untukku. Qin Xin di samping berdoa untuk Xiao Yan gelombang adapun Mu Yingying dan beberapa orang di samping. Meskipun tidak ada harta karun dari aula kultivasi, tetapi mereka semua memiliki banyak keterampilan bertarung. Lao Mu, Xiao Yan ini, haruskah terjadi sesuatu? Jika tidak keluar dalam waktu sebulan, saya khawatir kami akan mengambil tindakan setelahnya, dan harganya akan sedikit tinggi. Xiong Yuan, yang bertugas membuka dan menutup lantai 4 Paviliun Douji, berkata kepada Mu Suzi. Bukankah itu hanya harga yang sedikit? Saya akan mengembalikannya kepada Anda. Mu Suzi berkata dengan marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Lao Mu, aku tidak akan memberitahumu, jika Xiao Yan ini telah mempelajari keterampilan bertarung istana manusiamu, apalagi sedikit keterampilan bertarung itu, bahkan jika itu adalah pil obat istana manusiamu selama 10 tahun terakhir, aku akan mengemasnya untukmu. Xiong Yuan melihat bahwa Mu Suzi punya rencana, dan segera bertaruh. Meskipun keduanya saling mengenal, mereka tidak dapat menghindari beberapa pertempuran. Oke, Mu Suzi bahkan tidak memikirkannya, dia hanya setuju. Entah mengapa, Mu Suzi selalu memiliki rasa harapan yang tidak dapat dijelaskan untuk Xiao Yan. Orang ini memasuki tempat tertinggi di Sungai Tongtian dan memecahkan rekor gua kultivasi tingkat ke-9, jadi tidak mengherankan jika dia memecahkan rekor sekarang. Oke, itu kesepakatan. Melihat bahwa Mu Suzi setuju, Xiong Yuan segera bertepuk tangan dan berkata, aku tidak tahu mengapa, Xiong Yuan tampaknya telah bertemu Mu Suzi, seorang pria yang pasti akan kalah dalam setiap pertaruhan, ketika dia kalah. Aku tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Saya sedang pilek, demam, dan infeksi telinga. Keadaannya agak buruk,
tetapi saya sudah minum obat dan disuntik, dan keadaannya perlahan membaik. Hanya saja alur cerita, beberapa hari terakhir ini ditulis dengan agak buruk. Saya harap semua orang menyesal. Minggu depan akan terjadi wabah besar setelah sembuh hehe. Di lantai 4 paviliun Douji, tempat gulungan Douji yang berharga dari aula kemanusiaan disimpan, penjaga tua di aula batu perlahan membuka matanya. Hari terakhir, anak kecil, sudah hampir tiba. Setelah penjaga tua selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan gelombang yang familiar dari gulungan emas. Gelombang ini seharusnya Xiaoyan. Saat ini, di antara gulungan emas, ada ruang independen. Hitung waktunya, seharusnya hampir sama. Xiaoyan membuka matanya sedikit dan berkata, selama beberapa hari terakhir, Xiaoyan telah memejamkan mata dan merenung, dengan hati-hati memahami metode kultivasi yang diwariskan oleh bayangan penguasa langit yang bergerak. Metode kultivasi penguasa langit yang bergerak ini cukup misterius. Ada juga banyak kebingungan tentang persepsinya, tetapi untungnya, ada hantu yang menggerakkan langit untuk menjelaskannya, yang mudah. Bagus, dalam 10 hari terakhir, meskipun kamu belum menguasai penguasa langit yang bergerak, kamu telah menguasai dasar-dasar menggerakkan penguasa langit. Jika demikian, aku lega. Ada sedikit kelegaan dalam suara itu. Bagaimanapun, sebelum hantu yang ditinggalkannya menghilang, seseorang mewarisi keterampilan bertarungnya, dan hantu yang menggerakkan langit itu perlahan tersenyum. Melihat ini, Xiaoyan bangkit sedikit, menatap penguasa langit yang bergerak dan membungkuk. Sampai sekarang, Xiaoyan tidak mengerti mengapa gulungan keterampilan bertarung ini tidak dapat dibuka kecuali jika itu adalah api suci. Kekuatan yang dibutuhkan untuk menggerakkan penguasa itu sekuat-kuatnya, dan itu pasti api suci. Baiklah, paviliun Douji ini akan segera ditutup. Dengan kekuatan terakhir hantuku, aku akan menutupi keterampilan Dou ini untukmu, lihatlah. Setelah hantu Yi Tianqi selesai berbicara, dia tiba-tiba memiliki aura kuno di sekujur tubuhnya, menyebar keluar. Aura ini baru saja muncul, dan penguasa kuno api abadi di belakang Xiaoyan tiba-tiba beresonansi dengan kegembiraan yang besar, seolah-olah kekuatan hantu yang menggerakkan langit itu cukup menarik baginya. Aku akan meminjamkanmu seorang penguasa. Hantu penguasa yang bergerak itu tergantung di langit gurun emas, dan aura mengerikan seperti raja tiba-tiba meledak, lalu memanggil Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia segera melepaskan penguasa api abadi kuno di belakangnya dan mengarahkannya ke hantu penguasa pengubah langit. Sabu-sabu, enak sekali. Penguasa yang begitu baik bekerja sama dengan keterampilan bertarungku yang kuat, dan ini bukan nama menggeser langit. Bayangan penguasa yang bergeser mengambil alih penguasa kuno api abadi yang diproyeksikan oleh Xiaoyan, dan tersenyum perlahan, sambil menggeser langit. Setiap kali Qisuying menyentuh penguasa kuno Yi Huoheng, penguasa kuno Yi Huoheng akan beresonansi dengan sangat gembira, yang membuat Xiaoyan semakin penasaran dengan penguasa kuno Yi Huoheng ini. Baiklah, Tian Qisuying mendengus dingin, lalu berkata kepada Xiaoyan. Senior, tolong. Pada saat ini, Xiaoyan memusatkan seluruh perhatiannya pada bayangan penguasa langit yang bergerak. Meskipun dia sudah melihat sekilas cara mengolah penguasa langit yang bergerak akhir-akhir ini, dia tidak melakukannya sama sekali, jadi itu masih lebih buruk. Sebagian panasnya, sekarang pencipta penguasa langit yang bergerak ini menutupi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Xiaoyan membiarkan kesempatan yang begitu besar berlalu begitu saja? Berkonsentrasi, tenanglah, kondisi napas. Kamu harus ingat bahwa pada saat ini, penggaris di tanganmu adalah bagian dari hidupmu. Kamu adalah penggaris, dan penggaris itu juga adalah kamu. Tian Qisuying memejamkan matanya sedikit dan berkata kepada Xiaoyan. Entah mengapa, dengan bayangan penggaris langit yang bergerak, Xiaoyan jelas merasakan bahwa kekuatan yang sangat menyilaukan siap menyerang. Penggaris langit yang bergerak. Pada saat berikutnya, mata bayangan penggaris langit yang bergerak tiba-tiba terbuka, dan napas seperti kebangkitan naga raksasa tiba-tiba meledak, dan kemudian penggaris kuno api abadi di telapak bayangan virtual itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya yang menyilaukan itu meraung langsung ke padang pasir emas bawah tanah, dan tingkat kengeriannya tidak kurang dari serangan kekuatan penuh Xiaoyan. Bum bum bum, penggaris langit yang bergerak yang menakutkan itu menggerakkan kekuatan yang sangat merusak, secara paksa meledakkan celah besar di padang pasir emas, dan bahkan jejak kekuatan penggaris yang tersisa, yang membuat orang takut. Sungguh keterampilan bertarung yang mengerikan.
Meskipun Xiao Yan tidak merasakan kekuatan penuh dari penguasa langit yang bergerak ini untuk saat ini, persepsi jiwa Xiao Yan dengan jelas mengatakan pada dirinya sendiri bahwa jika serangan yang mengerikan seperti itu mengenai dirinya, saya khawatir Anda harus mengupas kulit Anda jika Anda tidak mati. Jika itu mengenai penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6 yang normal atau Kaisar Dou Bintang 7, saya khawatir itu dapat terbunuh seketika. Bahkan jika metode serangan penguasa langit yang bergerak ini seperti ini, penguasa manusia adalah satu, dan kekuatan kehancuran meletus. Adapun rahasia spesifiknya, itu masih membutuhkan logistik dan latihan Anda di masa depan. Bayangan ilusi penguasa langit yang bergerak perlahan-lahan menyingkirkan penguasa kuno dari api dan abadi yang berbeda, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Junior ini sudah diajari. Melihat ini, Xiao Yan setuju dengan hati nurani yang bersalah. Memang, meskipun keterampilan bertarung dari kelas suci ini cukup kuat, hanya dengan lebih banyak latihan mereka dapat mengerahkan kekuatannya. Baiklah, setelah berbicara tentang metode serangan menggerakkan penguasa langit, mari kita bicarakan tentang metode pertahanan. Ketika Xiao Yan tampaknya memiliki firasat, bayangan virtual itu memberi Xiao Yan senyuman aneh. Metode pertahanan. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Menurut apa yang dikatakan Mu Suzi, bukankah penguasa penggeser langit ini hanya metode serangan? Kapan metode pertahanan muncul? Hehe, hanya dengan melihatmu seperti ini, kamu tahu bahwa kamu tidak memahami keterampilan bertarung ini. Menggerakkan penguasa langit, nama menggerakkan langit, bukankah itu nama yang sia-sia? Kekuatan penguasa langit yang bergerak ini mungkin tidak terlalu kuat dalam serangan, tetapi aku berani mengatakan bahwa metode pertahanan ini, aku khawatir itu pasti bisa berada di puncak semua mata petarung tingkat suci yang dikenal. Bayangan virtual itu sangat bangga. Omong-omong, suaranya penuh dengan kebanggaan atas keterampilan bertarung ini. Jika kau tidak percaya padaku, cobalah serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Su Ying segera berbicara ketika dia melihat sikap Xiao Yan yang meragukan. Baiklah, Xiao Yan setuju, dan kemudian tanpa ragu-ragu, api suci berwarna kuning tanah yang terang, batu surgawi hati api muncul seketika. Pemakaman surga yang memecah batu. Sebuah suara yang menakutkan bergema di padang pasir emas ini, dan Xiao Yan segera menunjukkan kekuatan sumber api suci sekali lagi. Ini adalah serangan paling tirani yang dikuasai Xiao Yan saat ini. Anak baik, penguasaan Seng Yan sangat tinggi. Tapi tidak apa-apa gelombang, biarkan kau tahu tirani keterampilan bertarungku. Setelah menggerakkan hantu penguasa langit, dia tersenyum aneh, dan kemudian penguasa kuno api abadi di tangannya memancarkan semburan cahaya yang sangat terang. Kekuatan, bum bum bum, penguasa kuno Yi Huo Heng dan api suci Xiao Yan baru saja bersentuhan, tetapi mereka tidak membuat suara yang menggetarkan langit seperti yang diharapkan, tetapi api suci Xiao Yan yang mengerikan menyentuh Yi Huo Heng. Setelah penguasa yang mengubah langit yang ditunjukkan oleh penguasa kuno itu, ia membeku dengan aneh. Pindahkan penguasa itu. Pindahkan padaku. Tepat ketika Xiao Yan bingung, bayangan penguasa langit yang bergerak tiba-tiba minum, dan api suci besar Xiao Yan langsung ditelan oleh batu langit yang bergerak dan menghilang. Ini, Xiao Yan terkejut ketika melihatnya. Ia sangat menyadari kengerian kekuatan api suci ini, bagaimana mungkin itu dapat dengan mudah diselesaikan dengan menggerakkan penguasa langit. Bum bum bum. Tidak lama kemudian, ribuan kilometer jauhnya dari Xiao Yan dan yang lainnya, awan jamur penghancur perlahan naik. Rasanya seperti itu adalah kekuatan api suci miliknya sendiri. Nak, apakah kau mengerti? Meskipun serangan penguasa pengubah langit juga merupakan keterampilan bertarung tingkat suci, itu pada akhirnya merupakan cara pertahanan yang lebih mengerikan. Setelah hantu itu melakukan pukulan ini, tampaknya dia telah kehilangan semua vitalitasnya, dan berkata kepada Xiao Yan. Jadi begitulah, Xiao Yan mengangguk mengerti. Momen terakhir hantu ini tadi memberi Xiao Yan banyak wawasan. Bagus untuk dipahami, itu tidak sia-sia untuk nasib kita. Nak, lakukan sendiri. Setelah bayangan virtual selesai berbicara, tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang dalam sekejap, jelas menggunakan semua kekuatannya. Junior mengirim senior dengan hormat. Xiao Yan menyingkirkan penguasa kuno Yi Huo Heng, dan segera menghormati tempat penguasa yang bergerak itu menghilang. Pada titik ini, perjalanan ke paviliun keterampilan bertarung benar-benar berakhir. Di luar paviliun pembakaran dupa dan paviliun Douji. Seperti biasa, hanya lantai pertama hingga ketiga yang buka sepanjang hari.
Sedangkan untuk pintu masuk ke lantai 4 di atas langit, cahayanya sudah redup. Jelas, hari ini adalah hari terakhir. Murid sekte, saya khawatir sekte yang kuat harus mengambil tindakan untuk membawanya kembali. Meskipun harga yang dibayarkan untuk tindakan semacam ini tidak kecil, itu adalah pilihan terakhir. Di antara banyak murid yang memasuki lantai 4 paviliun Douji, hanya Xiaoyan yang belum keluar, dan murid lainnya sudah pergi, dan banyak dari mereka telah memperoleh latihan Douji yang kuat. Hehe, Laomu, bahkan melihat Xiaoyan, sepertinya aku tidak bisa mematahkan mimpi buruk istana manusiamu selama ratusan tahun. Xiong Yuan berkata dengan senyum sederhana dan jujur. Xiong Yuan secara alami tahu sedikit tentang gulungan keterampilan bertarung dari harta karun aula kemanusiaan. Bagaimanapun, keduanya dapat dianggap sebagai puncak paviliun pembakaran dupa. Ini belum berakhir, apa terburu-buru. Musuzi juga menaruh Xiaoyan di dalam hatinya, dan menatap Xiong Yuan dengan tatapan tak berdaya. Jika kau tidak bisa berhasil, kau tidak boleh gagal. Itu hanya keterampilan bertarung. Jika kita kehilangan murid ini, aku khawatir kekuatan kuil manusia kita akan sangat berkurang. Musuzi diam-diam berkata dalam hatinya. Baiklah, Laomu, jangan khawatir, ada penjaga kuat yang menjaga aula manusiamu. Dengan dia, Xiaoyan pasti tidak akan mengalami kecelakaan, tetapi agak aneh bahwa dia belum keluar begitu lama. Yuan mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata kepada Musuzi. Semoga saja. Musuzi menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berhenti berbicara, tetapi bergumam dan menunggu murid bernama Xiaoyan melakukan keajaiban. Ketika Xiong Yuan melihat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Musuzi, tetapi pada saat-saat terakhir ini, itu jelas tidak realistis, tetapi Xiong Yuannya tidak mengungkapkannya, tetapi menemani Musuzi untuk menunggu. Pada saat ini, di kaki Musuzi dan Xiong Yuan, ratusan murid sudah berdiri di sini. Jelas, para murid ini memasuki paviliun Douji dan memperoleh banyak latihan Douji, dan ingin membuat percikan di akhir insiden paviliun Douji ini. Untuk masalah ini, paviliun dupa pembakaran awalnya tidak diizinkan, tetapi kebiasaan ini telah diwariskan. Setelah paviliun Douji berakhir, semua murid yang memasuki paviliun Douji dapat memilih untuk menantang aula mereka sendiri atau pembangkit tenaga listrik lainnya. Jika mereka berhasil, mereka akan langsung menggantikan yang ditantang. Misalnya, seorang murid Istana Bumi menantang kakak senior ketiga Istana Bumi. Jika murid Istana Bumi ini menang, dia pasti akan mengatakan bahwa dia akan menggantikan kakak senior ketiga Istana Bumi. Para senior di aula bumi atau aula manusia, baik itu tempat tinggal atau sumber daya untuk kultivasi, semuanya patut diirikan. Haha, mengapa Xiaoyan dari istana orang itu belum keluar? Ini hari terakhir, bukankah mustahil untuk keluar? Di antara kerumunan, ada banyak murid yang suka menonton kesenangan dan sorak-sorai. Hei, siapa tahu, mungkin itu karena aku gagal dan tidak punya muka untuk keluar dan menangis. Tidak, aku ingat orang ini membunuh kaisar hantu kembar dalam kompetisi penjarahan poin sebelumnya. Ada pendapat yang berbeda di antara kerumunan. Orang-orang ini terlalu banyak. Mereka berempat, Mu Yingying, tentu saja datang ke sini pagi-pagi sekali untuk menunggu Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiaoyan belum pergi untuk waktu yang lama, dan semua orang sedikit khawatir. Jangan khawatir tentang mereka semua anak-anak berambut kuning. Xiaoyi berdiri di samping dan berkata langsung. Bagaimanapun, orang-orang yang baru saja berbicara cukup lemah. Kamu, sosok yang tadi berbicara tentang Xiaoyan melihat aura Xiaoyi yang ganas muncul, dan ekspresi ruangan itu jelek, karena mereka tiba-tiba menemukan bahwa tekanan yang dibawa oleh kekuatan Xiaoyi tidak kalah dengan sekte mereka sendiri. Tetua, jaga mulutmu. Xiaoyi mendengus dingin, dan Ruijin menarik napasnya kembali. Ketika para murid yang berbicara tentang Xiaoyan mendengar kata-kata itu, mereka terkejut dan berhenti berbicara tentang Xiaoyan. Hei, tahukah kamu, dikatakan bahwa Qinxin dari Istana Surgawi telah memperoleh harta karun Istana Surgawi kali ini. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kecantikan seperti itu dan kekuatan yang begitu besar, aku khawatir itu akan bersinar dalam kompetisi sekte berikutnya. Istana Surgawi, bukankah itu kuil dengan hanya 7 orang? Mengapa Qinxin dari Istana Surgawi? Aku selalu mengira dia milik Istana Bumi kita. Kau tidak tahu tentang ini,
Qinxin seperti murid dari wakil kepala aula hari ini, jadi. Hehe, apa ini? Dikatakan bahwa beberapa saudara senior di istana bawah tanah kita juga telah menguasai harta karun istana bawah tanah kita. Aku takut kali ini kompetisi sekte akan menjadi pertempuran naga dan harimau. Di antara kerumunan beberapa murid terus berkata. Petik 2. Aku tidak percaya bahwa para murid di Istana Surgawi dan Istana Bumi semuanya berhasil dalam kultivasi mereka. Meskipun harta karun aula kedua mereka tidak mengharapkan aula manusia menjadi kuat, tetapi mereka dapat berhasil berkultivasi. Kekuatan orang-orang ini tidak boleh diremehkan. Di samping Mu Feng dan yang lainnya adalah murid-murid yang disebutkan namanya dari aula manusia asli. Ketiga murid yang disebutkan namanya juga telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Ketiganya telah memasuki tempat penyimpanan harta karun istana rakyat di lantai 4 Paviliun Douji, tetapi dengan kekuatan mereka, mereka tidak memiliki cara untuk berkultivasi, dan inilah mengapa mereka gagal. Kali ini mereka datang ke sini, terutama untuk melihat bahwa Xiao Yan sedang melakukan keajaiban. Apakah harta karun istana ini benar-benar sesulit itu? Mu Yingying menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju dan berkata, sambil menatap gerbang batu Paviliun Douji di langit, tiba-tiba aura yang dikenalnya perlahan terpancar. Dia baik-baik saja, dia kembali. Saat berikutnya, mata Mu Yingying bersinar dengan pandangan terang, dan kemudian dia menatap penuh harap pada simen Paviliun Douji. Karena Mu Yingying memiliki api suci di tubuhnya, dia secara alami sangat peka terhadap Xiao Yan yang juga memiliki api suci. Seseorang keluar, seseorang di antara kerumunan mengatakan sesuatu, dan tanah yang berisik itu tiba-tiba kembali tenang. Mata ratusan murid semuanya terkunci pada gerbang batu, seolah-olah mereka semua sedang menunggu hasilnya. Napas ini, itu Xiao Yan. Namun, aura Xiao Yan ini lebih kuat daripada saat dia memasuki Paviliun Douji sebelumnya. Ling Xuan berkata sedikit, hehe, para prajurit datang untuk menghalangi air dan menutupi tanah. Aku ingin melihat apakah keterampilan bertarung yang dikabarkan di aula kemanusiaan gelombang benar-benar sekuat yang dikabarkan. Kuharap anak ini tidak mengecewakanku, jika dia benar-benar berhasil, itu sepadan dengan usahaku, jika tidak. Di sebelah Ling Xuan, kakak senior kedua Zhu Yuan dari aula bumi juga menatap si Mendao di lantai 4 Paviliun Douji. Kakak senior kedua, bahkan jika Xiao Yan berhasil, kamu, Kaisar Dou Bintang 7, akan menantang Kaisar Dou Bintang 6. Ling Xuan segera berkata dengan ketidakpuasan setelah mendengar ini. Kaisar Dou Bintang 6 dan Kaisar Dou Bintang 7 sangat besar. Hehe, ini semua hal untuk dibicarakan nanti, mari kita lihat dan bicarakan. Aku yakin selain aku, ada banyak orang lain yang ingin menantang Xiao Yan. Setelah Zhu Yuan selesai berbicara, dia tersenyum aneh. Xiao Yan tidak bisa disalahkan untuk ini, lagi pula, ada terlalu banyak cahaya di tubuh Xiao Yan. Membunuh Kaisar Hantu Kembar dalam kompetisi penjarahan poin, memperoleh baptisan kolam Kaisar Xuanling, mengolah gua di tingkat ke-9 di Sungai Tongtian, memecahkan rekor, semua ini cukup untuk menjadikan Xiao Yan objek yang ingin diinjak oleh semua murid Paviliun Dupa Pembakaran. Dan saat pikiran ratusan murid di bawah melonjak, di langit, gerbang batu terbuka dengan lembut, dan seorang pria yang akrab dengan penggaris berat perlahan muncul di hadapan semua orang. Minta tiket, waktu di bulan November juga gratis. Kebetulan dimensi kedua memiliki kategori, dan penggemar dimensi kedua memperbarui peringkatnya. Saya berencana untuk segera masuk pada bulan November. Pada titik ini, November pada dasarnya akan dijamin 3 kali sehari, kecuali ada keadaan khusus, dan wabah akan terjadi dari waktu ke waktu. Itu adalah 3 shift yang sama hari ini, sekitar pukul 8 malam, shift keempat jika saya dapat mengetahuinya, dan shift besok jika tidak berhasil. Xiao Yan, itu pasti Xiao Yan. Xiao Yan ini baru saja keluar sekarang, bukankah seharusnya dia sudah menguasai keterampilan bertarung di aula manusia mereka? Gerbang batu baru saja terbuka, sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul, dan kemudian semua murid terus berbicara. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Untungnya, aku menyusul. Sosok di luar simen tersenyum perlahan. Akhirnya, dia berlatih gulungan menggerakkan penguasa langit. Dia keluar pada saat-saat terakhir, dan kemudian menyapa penjaga tua itu, dan kemudian bergegas ke pintu keluar, tetapi untungnya masih terlambat. Bagaimana situasinya? Xiao Yan baru saja kembali ke Paviliun Dupa Terbakar ketika dia melihat di bawahnya,
ratusan murid sudah menunggu di sini, dan mata mereka semua tertuju padanya. Xiao Yang Wang mengenal orang-orang di sini, termasuk 3 pemimpin yang dinobatkan sebagai murid Aula Kemanusiaan, orang-orang dari Wuzuju, termasuk saudara senior kedua Ling Xuan dari Aula Bumi, Ling Yung Wanglu dan yang lainnya. Pada saat ini, semua orang menatap diri mereka sendiri dengan tatapan yang sangat istimewa, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Hehe, senang bisa kembali. Xiao Yan baru saja muncul, dan Mu Suzi segera bangkit dan datang ke sisi Xiao Yan, perasaan lega tiba-tiba menyebar. Wakil Kepala Aula, ketika Xiao Yan melihat Mu Suzi, dia segera mengucapkan terima kasih kepadanya. Jika bukan karena bimbingan yang diberikan Mu Suzi sebelumnya, saya khawatir dia tidak akan dapat menemukan detail spesifik dari harta karun Istana Rendian. Lokasi, bagaimanapun, orang-orang yang sekuat Mu Yingying ini tidak menemukan lokasi harta karun istana manusia mereka. Dari sini, dapat dilihat bahwa lantai 4 dari apa yang disebut paviliun keterampilan bertarung yang adil jelas masih memiliki sedikit kelembapan. Wah, bagaimana? Melihat Xiao Yan baru saja muncul, Xiong Yuan buru-buru bertanya. Bagaimanapun, ini terkait dengan taruhan antara dia dan Mu Suzi, jadi dia tentu saja menyimpannya dalam pikirannya. Mengikuti pertanyaan Xiong Yuan, para murid di bawah tiba-tiba menahan napas, karena saat ini mereka juga ingin tahu apakah Xiao Yan berhasil atau tidak. Hehe, untung saja tidak dipermalukan. Menghadapi harapan dari begitu banyak saudara senior dan 2 wakil kepala aula, Xiao Yan segera tidak menghindar, dan langsung tertawa. Apa, anakmu benar-benar berhasil, benarkah? Xiong Yuan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia tentu tahu alasan mengapa tidak ada seorang pun yang berhasil mengolah harta istana kemanusiaan selama ribuan tahun. Jadi sekarang setelah Xiao Yan mengatakan bahwa dia telah berhasil, dia langsung tidak percaya. Baiklah, aku memang telah memecahkan masalah di harta karun istana manusia. Xiao Yan menjelaskan langsung pada pertanyaan Xiong Yuan. Sial, ini benar-benar nasib buruk. Xiong Yuan melihat Xiao Yan mengatakan ini, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa sekaligus, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya diam-diam, patah hati tentang taruhannya dengan Mu Suzi. Namun, Xiong Yuan tahu bahwa jika apa yang dikatakan Xiao Yan benar, aku khawatir Xiao Yan ini akan menjadi orang paling menonjol di aula rakyat dan bahkan seluruh paviliun pembakaran dupa selama ribuan tahun. Apakah ini benar-benar berhasil? Tubuh Mu Suzi tiba-tiba bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang tahu tirani teknik bertarung penguasa pengubah langit ini lebih baik daripada Mu Suzi, tetapi meskipun teknik bertarung ini tirani, ia memiliki banyak masalah. Alasan mengapa tidak ada seorang pun yang berhasil dalam kultivasi selama ribuan tahun. Wakil Kepala Istana, ini memang berhasil. Menghadapi ketidakpercayaan Mu Suzi, Xiao Yan segera keluar. Apa, Xiao Yan ini benar-benar berhasil? Ini hanyalah monster. Tepat saat suara Xiao Yan jatuh, sekelompok murid di bawah langsung terkejut. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak mengetahui harta karun istana orang ini, mereka tahu bahwa sejak berdirinya paviliun pembakaran dupa, tidak ada seorang pun yang berhasil mengembangkan keterampilan bertarung ini. Xiao Yan benar-benar mengatakan bahwa dia telah berhasil mengembangkannya. Gerakan mengejutkan yang dibawanya tidak kalah dari pemecahan rekor Xiao Yan sebelumnya di Tongtianhe. Dia benar-benar berhasil, meskipun dia benar-benar ingin mendengar berita dari mulut Xiao Yan, tetapi sekarang. Setelah dia mendengarnya, hati semua orang selalu bingung. Di antara mereka, Ling Xuan berkata dengan mata besar, apakah benar-benar berhasil? Meskipun Xiao Yan memiliki banyak rahasia di tubuhnya, aku khawatir keterampilan bertarung mereka di istana manusia tidak akan terpecahkan dengan mudah. Wang Chen dan Xiao Yan telah bertarung satu sama lain, jadi dia secara alami tahu bahwa Xiao Yan mengandung rahasia lain, dan segera berkata. Sulit untuk mengatakannya, lagi pula, ada ratusan murid di sini. Jika Xiao Yan ingin menipu, itu akan terlalu tidak realistis, tetapi jika benar kultivasinya berhasil, aku tidak percaya. Xing Yu juga meragukan Xiao Yan. Sikapnya, senang bisa, berhasil. Xiao Yan, kamu adalah kebanggaan kuilku. Mu Suzi berkata dengan air mata di matanya. Sebagai wakil kepala aula istana manusia, dia secara alami mengetahui kekuatan menggerakkan penguasa langit, tetapi dia juga berharap agar murid-muridnya berhasil dalam kultivasi mereka, sehingga dapat memperkuat momentum istana manusia mereka. Wakil kepala istana, mengapa ada begitu banyak orang hari ini?
Mungkinkah ada sesuatu yang penting? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Hehe, bukan begitu, itu terutama karena pavilion fancy yang kita memiliki aturan tidak tertulis. Musuzi tiba-tiba tertawa aneh di saat berikutnya. Aturan tidak tertulis. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia langsung merasa ada yang salah. Ya, tidak. Siapapun yang memasuki lantai 4 pavilion Douji akan melakukan yang terbaik untuk menantang sekte yang sama. Selama mereka mengambil tindakan dalam jarak yang wajar, sekte tersebut tidak akan ikut campur. Jadi kukira cahaya di tubuhmu terlalu menyilaukan, dan orang-orang ini ingin menggunakanmu sebagai batu uji mereka. Kata Musuzi, begitu, tetapi jika kamu ingin menggunakanku sebagai batu uji, itu akan terlalu aneh. Kata Xiao Yan dengan sangat bangga. Wakil Master Pavilion Musuzi, karena Pavilion Douji sudah berakhir, kurasa kita seharusnya memiliki hak untuk menantang junior broter Xiao Yan. Di bawah, seorang pria tampan berbicara sedikit, menatap Xiao Yan, jelas pria ini bermaksud menjadi burung pertama. Haha, membaca itu wajar. Musuzi mendengar kata-kata itu dan tidak langsung membantah. Lagi pula, hal semacam ini sudah menjadi aturan tidak tertulis, dan tidak baik bagi Musuzi untuk ikut campur lebih jauh. Wakil Master Pavilion, kurasa, aku seharusnya memiliki kekuatan penuh untuk menolak hal semacam ini, kan? Menghadapi pertanyaan dari sosok di bawah, Xiao Yan bertanya pada Musuzi. Kau memang punya hak untuk menolak. Kata Musuzi, haha, tidak bisakah kau menghindari berita itu? Di depan begitu banyak saudara dan saudari, kau terus mengatakan bahwa kau telah mempelajari harta karun istana manusiamu. Jika kau mundur, aku khawatir ada banyak air dalam kata-katamu. Pria di bawah tidak mengatakan apa-apa. Xiao Yan berkata dengan penuh kasih sayang. Hehe, kurasa kau salah paham. Aku tidak ingin menolak, aku hanya ingin tahu apakah aku punya hak, dan kebetulan aku juga ingin mencoba kekuatanku sendiri. Xiao Yan menghadapi keraguan pemeran utama pria itu dan berkata langsung. Kekuatan pria ini di tahap tengah Kaisar Do Bintang 6 tidak terlalu bagus. Xiao Yan tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Yan telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 6. Tidak ada murid di aula manusia yang lebih kuat darinya. Adapun aula bumi, hanya ada beberapa orang yang lebih kuat darinya, dan Xiao Yan tidak pernah memperhatikan yang lain. Aku tahu mengapa kalian berkumpul di sini hari ini. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ayo naik bersama. Saat berikutnya, Xiao Yan di langit perlahan mendarat di tanah, meregangkan pinggangnya, dan kemudian berkata kepada sesama murid,